Halo semuanya, kembali lagi di Floor Hanif dan kali ini kita mau bahas Yamaha Fazio yang kemarin kita bikin videonya waktu pertama kali beli dan sekarang sudah dimodifikasi oleh yang punya. Jadi Yamaha sebenarnya ini yang beli punya anak kantor, anak SPD. Terus di awal-awal gue pinjam dulu, gue sewa dulu buat bikin konten, buat bikin video dan alhamdulillah videonya rame. Nah, ini Fazio udah dimodif dengan budget ala mahasiswa, jadi tidak lebih dari 6 juta. Jadi masih 5 jutaan sekian udah jadi seperti ini. Dan ini juga motor, ini banyak menggunakan beberapa part jualannya Gear2nd Jakarta. Kalau misalkan mobil kan SPD ya kan. Nah kalau buat motornya Gear2nd. Makanya kemarin waktu itu motor ini dipakai juga buat pameran di BSN, Badan Standarisasi Nasional. Mereka bikin acara event gitu ya. Nah ini dipajang motornya. Karena di sini Gear2nd itu punya beberapa produk-produk baru. Kayak misalkan gini, kita lihat sini ya. Ini speedometer, katanya kan kalau misalkan speedometer zaman sekarang LCD semua, udah nggak bisa dimodifikasi. Terus Gear2nd ngapain? Nggak juga. Ini tetap ada panelnya, di mana ini kan LCD cuma segini. Nah, ini panelnya yang di dalam nih. Nanti dimodifikasi. Ada gambar The Simpsons-nya sama tulisannya Haruka karena ini dinamain Haruka sama anak kantor. Nah, terus di atasnya sini, ini high beam dan kawan-kawannya, semua indikator ini nyala semua dan berfungsi. Ya maksudnya bisa nyala ya, bukan nyala semua. Kalau nyala ini ceknya nyala dong ya kan. Kayak misalkan kita contoh nih ya, nyalain tuh, nyala kan, masih bisa nyala dengan normal. Nah ini juga bisa kita warnain. Nah ini bawaannya hitam, bawaan standarnya si Fazio ya. Terus tadi bisa kita lihat ya, ada yang muter di sini ya. Ini kalau malam kelihatan sih, kalau siang nggak begitu kelihatan. Jadi ini mau nunjukin bahwa kita bisa custom sampai pinggirnya ada cahaya muter, ada tulisan Haruka yang nyala, bisa ganti warna di sininya dan lain-lain, pokoknya bisa diganti semua. Nah, konsep modifikasi motor ini, kan gue tanya, ini mau konsep, pasti mau bikin kayak Vespa, mau bikin klasik. Terus katanya anak kantor, jangan mas, kalau klasik, rata-rata orang beli Fazio pasti diklasik-klasikin. Mainstream katanya, kita bikin Vespa ngebut aja. Vespa yang pakai part-part balap gitu kan sekarang lagi ngetren tuh. Ngabers ya kan. Nah ini jadi dibikinnya ala-ala Vespa balap. Jadi ini sengaja dibikin berbeda aliran sama anak kantor. Dan ini juga dibikin budget mahasiswa atau budget anak kuliahan atau budget anak pelajar ya. Mahasiswa UPH kali ya. Enggak. Ini total modifikasinya nggak lebih dari 6 juta. Jadi sekitar 5 jutaan. Part yang paling mahal di motor ini ada di knalpotnya. Ini knalpotnya pakai keris, harganya 1,5 juta dan gue suka kenapa? Karena suaranya tidak berisik, ya. Nih, dengar suaranya ya. Cuma berkarakter aja gitu. Kalau kita gas, udah. Cuma segitu doang, nggak bikin ngebangunin tetangga, tapi tenaga nambah. Nah, kalau yang berisik kan, ya nanti selain bisa kena tilang, itu juga nggak bagus ya, nggak sopan. Oke. Terus Gear2nd itu selain bisa speedometer, dia bisa bikin chrome di sini nih. Ini kita ganti jadi chrome. Tadinya kan hitam doff ya. Ini jadi chrome dan chrome-nya bagus. Dan bagian standar 2-nya ini juga kita bikin dari chrome. Nah, jadi standar 2-nya itu kelihatan mentereng pakai chrome soalnya. Nah, biaya chrome-nya berapa? Gua nggak hafal by the way. Ini biaya modifnya semua ada di sini ya. Nah, ini biaya chrome behel sama standar 2 itu 250.000. Nah, terus kalau untuk speedometer itu habisnya sekitar, ini kalau full package 575 termasuk sama LED yang running seperti itu. Tapi kalau cuma panelnya aja cuma 200.000. Panelnya juga nggak mahal. Nah, terus bagian berikutnya yang nggak kalah mahal itu ada pada baut ya. Ini semua baut udah kita ganti Pro Bolt kecuali baut yang di sini ya. Yang di sini Pro Bolt. Ini Pro Bolt ya, baut racing. Itu habis sekitar 700.000 buat baut doang. Ya, emang agak hedon ya. Nah, terus ke bagian sini, ini bagian yang nggak kalah mahal, yaitu shock breaker. Kita tahu bahwa shock breakernya si Fazio itu bawaannya keras sekali, nggak enak, termasuk juga shock breaker depannya. Nah, ini kita ganti sama KTC Extreme Racing ukuran 320 mm, harga 860.000 belum sama pasang. Nah, ini kita pasang di sini dan di bagian depannya ini nggak kita apa-apain ya. Ini keras juga, cuma masih mending lah dibandingkan dengan belakangnya. Nah, solusinya apa? Dikecilin dikit
tekanan anginnya biar agak empukan. Nah, terus yang kelihatan ini nih, karbon. Jadi motor ini sengaja dikarbon-karbonin karena konsepnya Vespa Racing ya. Bagian depannya karbon, di bagian list speedometer sini juga karbon ya. Terus bagian sini juga karbon. Ini karbon, sama bagian ini juga dibikin karbon. Termasuk nih, ada yang nggak kelihatan, tapi dikarbonin juga. Nih, spakbor belakang nih. Tuh, bagian sininya karbon kan. Sama di bagian sini juga dikasih karbon. Nah, karbon ini itu bikinnya kemarin di YP27 Modified di Jogja. Ini karbon water printing, tapi bukan karbon asli ya, ini water printing doang. Itu biaya Rp700.000. Nah, terus ke sini, ini juga nggak kalah heboh. Ini hand grip dari Buryamser ya. Ini harganya 200.000. Produknya Dendimas, ada 3 warna. Kita pakai yang abu-abu di sini. Jadi seperti ini, dan ini spionnya. Ini spionnya desain Rizoma, tapi bukan asli, pasti ini KW, nggak mungkin Rizoma 125.000. Nah, pakai bar end seperti ini, yang bagian sininya kita tutup. Jadi spionnya, kalau gue lihat kebanyakan anak-anak Fazio itu pasti ditambahin windshield kecil kayak Vespa, terus spionnya juga dikasih spion bulat kayak Vespa. Nah, ini dibikin beda, jadi ngabers. Yeah. Nah, terus di bagian depannya ini juga ada perubahan ya, kayak misalkan ini peleknya dicat jadi orange candy. Ya, gue juga nggak ngerti kenapa dipilih warna yang ini. Depan belakang itu kena harganya 250.000. Terus piringan cakramnya ini juga ganti. Ini pakai 220 mm. Gue suka bagian ininya sih. Kayak palang-palangnya lebih bagus ya. Ini harganya 280.000 belum sama pasang. Nah, terus di sini ini juga kita ganti selang rem TDR 90.000. Biar lebih keren aja gitu kan, warnanya biru. Sama ini ada bracket selang rem ARM, ini harganya 40.000, murah banget. Nah, terus juga ada lagi nih, ini juga dicat nih. Tadinya kan warnanya hitam ya. Nah, jadi garpu depannya ini dicat warna silver, sama kayak CVT-nya. Jadi CVT juga diganti warna silver, tulisan Yamaha-nya kenapa jadi merah gue juga nggak ngerti. Itu 250.000. Jadi cat ini nggak begitu mahal. Sedangkan lampu masih standar, ini masih standar ya, nggak diubah. Ini juga masih standar, footstepnya masih standar, belakang semua masih standar kecuali yang bagian ini. Jadinya kurang lebih kayak gitu. Nah, rencana nanti yang di SPD Jakarta itu mau pindah ke tempat yang lebih gede. Di tempat yang sekarang, itu yang SPD sekarang jadi gear second semua. Jadi nanti kalau kalian mau bawa motor ke gear second yang ada di Jakarta, itu nggak cuma bisa ganti speedometer aja atau servis. Nanti yang lain-lainnya juga bisa dijual di sana, termasuk nih. Kalau mau di chrome kita juga bisa. Ya udah, itu aja mungkin vlog kita kali ini. Buat teman-teman yang punya ide modifikasi gitu ya, bisa komen di bawah seperti apa buat Fazio. Saya Hanif, sampai jumpa di video berikutnya. Bye.